Nah, teman-teman kita bacain dulu ya CV dari Ustazah Hana. Oke, jadi Ustazah Hana tinggal di Jalan Kapten Cek Syekh nomor 4B di Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan. Nah, teman-teman nanti bisa follow Instagramnya Ustazah Hana @hanju sugar atau Hanju Sugar. Nah, Facebook dan YouTube-nya juga ada loh teman-teman, yaitu Hana Juwairiyah Isnaini. Nah, pendidikannya adalah yang pertama di Pondok Pesantren Gontor, lulus tahun 2006, S1-nya di Universitas Al-Azhar, lulus tahun 2013, S2-nya di UIN Raden Fatah Palembang tahun 2022 sampai saat ini. Adapun pengalaman kerja beliau pada tahun 2015 sampai 2018 merupakan penanggung jawab shelter KBRI Kairo. 2019 merupakan tenaga pendidik PPDA Malela. 2020 sampai 2022 merupakan dosen bahasa Arab di Palembang. Adapun kegiatan beliau saat ini selain mengajar dan berbagi juga merupakan entrepreneur, teman-teman. Jadi Ustazah Hana ini memiliki usaha di bidang percetakan dan digital printing serta sedang membersamai tumbuh kembang anak pertama usia 16 bulan. Masya Allah, bahagia sekali Ustazah Hana ya mendengarnya. Nah, kita doakan S2-nya cepat selesai, lancar dalam proses menyusun tesisnya. Oke, kita sapa sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Irma. Terima kasih. Iya, Ustazah, boleh dong diceritain gimana nih prosesnya, suka dukanya belajar di Al-Azhar. Nah, gimana nih Ustazah? Mungkin bisa langsung diceritakan? Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Irma dan juga teman-teman dari tim Berani. Saya sudah diberi kesempatan untuk bisa dibilang ini mungkin reuni ya, temu kangen dengan anak-anak, adik-adik, dan juga rekan-rekan saya, ustadz-ustazah yang ada di Pondok Pesantren di Amalela. Saya juga sangat senang malam ini ketemu sama rekan-rekan awardee yang lain dari berbagai universitas yang Masya Allah sangat menginspirasi sekali. Mungkin langsung aja ya, karena ini sudah malam gitu. Tapi mohon maaf sebelumnya, kalau saya nggak buat PPT, mungkin nanti saya sebutkan aja secara lisan apa saja yang poin-poin penting atau website yang mungkin teman-teman kalau atau adik-adik berminat untuk studi di Al-Azhar Kairo bisa mengunjungi website tersebut. Baik, pertama mungkin akan saya bahas terkait seputar beasiswa maupun non beasiswa Al-Azhar. Nah, saya akan bahas lebih spesifik terkait beasiswa maupun non beasiswa untuk strata 1 atau S1. Nama beasiswa ini adalah beasiswa Universitas Al-Azhar. Kalau adik-adik nanti ingin menempuh studi ke Mesir, baik itu jurusannya keagamaan ataupun ilmu non-agama seperti misalnya kedokteran dan lain-lain. Nah, beasiswa ini terbagi kepada dua macam. Jadi yang pertama itu ada beasiswa, yang kedua ada yang non beasiswa atau biaya mandiri, biayanya dari kita sendiri. Adapun beasiswa itu setahu saya sampai saat ini kuota untuk beasiswa yang di bawah yang diberikan kepada masyarakat Indonesia, anak-anak Indonesia ini jumlahnya hanya 20 orang saja. Nah, beasiswa ini di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, nanti adik-adik bisa buka website, nama websitenya Google aja nanti ya. Kalau kita Google seleksi beasiswa ke Mesir, nah itu nanti muncul Kemenak Diktis kemenak.go.id. Kuncinya cara mengenali apakah situs itu resmi atau tidak, di ujungnya itu gogovernment.id. Itu yang biasanya resmi atau ORG misalnya. Nah,
Itu yang pertama, beasiswa sebanyak 20 orang. Adapun kuota non beasiswa, Al-Azhar membuka sebesar-besarnya peluang berapapun jumlahnya. Nah, jadi selama kuota tersebut lolos passing grade. Misal ambang batas untuk lulus non beasiswa nilai ujian ketika tes itu misal nilainya 65 atau 70 poinnya. Nah, sebanyak apapun jumlah calon mahasiswa Al-Azhar yang mendaftar, Al-Azhar insya Allah menerima. Ini untuk non beasiswa seperti itu. Nah, adapun perbedaannya kalau beasiswa itu di cover full dari mulai pemberkasan sampai nanti kita pulang kembali ke Indonesia setelah selesai studi. Sedangkan non beasiswa itu kita juga full dibiayai oleh mandiri, biaya orang tua seperti itu. Tapi pada kasus saya ketika saya kan ke Mesirnya tahun 2009 ya. Saya lulus 2013. Nah, waktu itu karena kuota beasiswa hanya 20 orang, sedangkan setiap tahun itu biasanya yang mendaftar untuk beasiswa saja 1.000 lebih. Jadi saingan kita sangat ketat sekali. Saya melihat kayaknya kecil deh peluang saya gitu. Karena yang sudah-sudah seperti itu, bukan berarti saya minder. Saya melihat kenapa nggak saya coba non beasiswa, kemudian nanti ketika sudah terdaftar sebagai mahasiswa, saya akan apply beasiswa di Al-Azhar. Nah, cara itu juga bisa gitu. Jadi di tahun pertama S1-nya kan 4 tahun ya sama seperti di Indonesia. Di semester 1 dan 2 itu saya full dibiayai oleh orang tua. Di semester 3 sampai semester 8 itu saya full dibiayai oleh Al-Azhar. Nah, seperti itu juga bisa gitu. Nah, ini sekilas tentang beasiswa dan juga non beasiswa. Adapun cara mendaftarnya, biasanya setiap tahun seleksi untuk studi ke Mesir, Al-Azhar khususnya, itu dibuka sekitar pertengahan tahun, antara Juni, Juli, atau Agustus. Nah, jadi nanti adik-adik mulai bulan Mei bisa googling gitu, rajin-rajin aja googling setiap minggunya gitu. Kapan sih seleksi itu dibuka, seperti itu. Nah, kemudian setelah melakukan pendaftaran biasanya lewat online. Nanti setelah dinyatakan kita terdaftar sebagai peserta ujian atau peserta tes, nanti kita akan ikut serangkaian tes. Tesnya itu lebih kepada kemampuan bahasa Arab, karena kan Mesir adalah negara yang menggunakan bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris dia nggak diujikan kalau untuk di Universitas Al-Azhar. Kemudian setelah dinyatakan lulus tes, nanti tergantung juga di awal tes adik-adik memilih programnya apa dulu, beasiswa atau non beasiswa. Nah, jadi peraturan kerjasama antara Universitas Al-Azhar dan juga Kementerian Agama yang mewakili Indonesia dalam hal ini itu setiap tahun berubah-ubah. Nah, jadi kita harus sering-sering update dan juga harus sering-sering sharing gitu sama teman-teman yang sama-sama berminat untuk studi ke Al-Azhar Kairo tentang gimana sih proses seleksi atau berapa sih jumlah calon peserta yang diterima, biar kita nggak ketinggalan informasi. Nah, kemudian setelah lulus tes di via online misalnya atau via offline. Kalau via offline nanti teman-teman biasanya tesnya itu ditempatkan di Universitas Islam Negeri yang tersebar di seluruh Indonesia. Nanti bisa rajin-rajin juga kalau misal ada keluarganya atau saudaranya yang yang kuliah atau yang aktif di Universitas Islam Negeri, bisa tuh minta tolong agar saudaranya nanti kebagian TU nanti bertanya kapan seleksi untuk tes Timur Tengah khususnya Al-Azhar dibuka seperti itu. Nah, ketika selesai lulus tes untuk saat ini itu tidak serta-merta dinyatakan bisa kuliah di tahun itu. Jadi
Setelah lulus tes, dilihat dulu lulus tesnya ini berada di level mana kemampuan bahasa Arab saya misalnya, si A gitu. Apakah di level 1 atau di level tertinggi yaitu level 7. Nah, jadi istilah mudahnya itu dia ada tahdid mustawa atau level yang menentukan kemampuan seseorang di dalam bahasa Arab gitu. Semakin tinggi level kita lulus, maka semakin cepat kita memulai kuliah. Dan sebaliknya, semakin rendah level kita, misal saya ketika ikut tes, kemudian level saya baru ternyata level 1 nih. Setiap level itu ditempuh selama 1 bulan masanya. Dan itu ada tesnya untuk naik ke level berikutnya. Jadi kalau kemampuan kita tidak bertambah, ya tetap di level itu aja. Jadi kita harus semangat dan harus yakin bahwa ketika sekali tes di bawah Kemenak, nanti bisa langsung mencapai level 7 mudah-mudahan. Nah, nanti kalau udah di level 7, ikut kursus bahasa Arab atau pendalaman bahasa Arab selama 1 bulan di bawah naungan Pusiba. Nah, Pusiba ini nanti kalau teman-teman googling, tulis aja Pusiba. Ini singkatan dari pusat apa ya, lupa saya panjangnya. Tapi Pusiba itu bahasa Indonesianya Markas Syekh Zayed Cabang Indonesia. Gitu. Jadi ada yang namanya lembaga kursus bahasa Arab yang berpusat Kairo, Mesir, tapi dia punya cabang di Indonesia. Nah, di Indonesia ini cabangnya itu dikasih nama Pusiba. Nanti teman-teman bisa cari aja websitenya pusiba.com. Nah, di sini nanti ketemu tulisan Markas Syekh Zayed. Nah, kalau udah ketemu itu, insya Allah websitenya sudah benar. Di sini juga ada ya Instagramnya, kalau teman-teman mau menghubungi atau update lewat Instagram Pusiba juga bisa. Kemudian setelah mengikuti kursus bahasa Arab di Pusiba dan dinyatakan layak untuk berangkat ke Mesir, maka teman-teman bisa mendaftar ke kelompok-kelompok broker, itu bisa dibilang. Nah, broker ini kalau dulu saya ikut alumni Ikatan Alumni Keluarga Pondok Pesantren Gontor. Ini salah satu saja contoh misalnya. Karena saya alumni sana, jadi ada senior saya yang menjadi penanggung jawab bagi juniornya untuk menjadi mengurusi pemberkasan. Nah, kalau misalnya beasiswa kita lolos yang 20 orang tadi, itu kita udah nggak capek-capek lagi ngeluarin biaya sepeser pun karena full diurus oleh Kedutaan Besar Mesir yang ada di Jakarta. Nah, sedangkan kalau misal kasusnya seperti saya di awal tahun saya kuliah itu kan non beasiswa, maka nominal yang dibutuhkan untuk pemberkasan, pengurusan visa, paspor, tiket pesawat dan sebagainya itu kalau untuk kurs saat ini ya mungkin kisaran 14 juta sampai 16 juta. Seperti itu. Itu sudah termasuk semuanya dari mulai kita pemberkasan, kemudian pengiriman berkas ke Kairo, kemudian pembelian tiket pesawat kita one way, kemudian sampai nanti tempat tinggal kita selama 1 bulan di Kairo. Nah, itu sudah termasuk 15 juta. Tapi kembali lagi ya, tergantung dengan broker mana yang kita ikuti. Nominalnya bisa berbeda-beda. Tapi rata-rata 15 juta. Nah, ketika setelah sampai di Kairo, Mesir, sudah kalau ternyata kita sudah nanti sering-sering nanya ke senior yang ngurusin kita tadi, Kak, saya sudah resmi belum nih terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Al-Azhar jurusan apa gitu misalnya. Saat itu saya mengambil jurusan Fakultas Usuluddin. Nah, saya mengambil konsentrasi ilmu tafsir, ilmu Al-Quran dan tafsir seperti itu. Nah, nanti kalau sudah dinyatakan resmi terdaftar, maka sudah kita bisa langsung mulai perkuliahan seperti itu. Kemudian itu tentang proses seleksi ya.
Kemudian saya akan share juga tentang suka dukanya. Dari tahun ke tahun, kalau sukanya mungkin semua orang bisa terima gitu. Nah, saya akan share lebih kepada dukanya agar adik-adik lebih bersiap-siap gitu. Karena jujur aja, salah satu salah satu bisa sebenarnya dibilang kelebihan juga bisa, tapi kekurangan juga bisa gitu. Tergantung bagaimana kacamata kita melihat suatu persoalan kan gitu. Nah, kekurangan Al-Azhar University dibandingkan dengan universitas bergengsi dunia lainnya, dia masih menerapkan sistem manual. Jadi belum komputerisasi. Itu kekurangan. Tapi kelebihannya juga ada gitu di sisi lain kalau kita mau lihat. Akibat dari manualnya sistem yang ada di sistem administrasi yang ada di Al-Azhar itu berdampak kepada mahasiswa internasional seperti kita bukan masyarakat Mesir. Karena yang namanya bayangkan di Al-Azhar itu puluhan ribu mahasiswa, sedangkan berkasnya itu bertumpuk yang harus dicari satu persatu. Nah, jadi akan ditemukan kasus-kasus yang tidak banyak sebenarnya, tapi ada gitu yang 1-2 kasus yang ternyata berkasnya tidak diterima, tidak ketemu alias hilang. Nah, entah itu berkas ketika kita mau memperpanjang visa, entah itu berkas ketika kita mau memprint nilai-nilai kita di setiap semesternya dan lain-lain. Nah, itu kan itu mungkin hal yang bisa dibilang sepele enggak, tapi itu penting bagi kita, tapi ya kita mau protes juga gimana gitu. Nah, ini salah satu suka duka yang ada ketika kuliah di Mesir. Jadi sangat melatih kesabaran kita dari mulai contoh kasus ketika saya akan berangkat yaitu 2009 ya. Kami terlambat mendapatkan visa sampai Desember. Sedangkan Desember itu ujian semester sudah dimulai. Itu artinya kami terlambat satu semester. Satu angkatan akhirnya tidak lulus semua. Yang berarti kalau satu semester kita terlambat, kita harus mengulang di tahun berikutnya. Dan ketika kita dinyatakan pernah tidak naik tingkat, istilahnya gitu, pernah tidak naik tingkat, otomatis ketika kita mau apply beasiswa itu menjadi salah satu hambatan. Kok anak ini pernah tidak naik kelas? Apa nih sebabnya? Nah, gitu. Tapi alhamdulillah ketika di tahun kedua saya bisa dan juga teman-teman saya yang lain bisa mendapatkan beasiswa Al-Azhar. Wah, mantap sekali. Terima kasih Ustazah. Nah, nanti kita mungkin bisa sambung lagi ya di chat box ataupun pertanyaan-pertanyaannya boleh langsung dikirimkan nih teman-teman ya ke chat box. Pasti masih banyak lagi nih ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa kita gali dari Ustazah Hana. Wah, halo Dede. Nah, nanti langsung di chat ya teman-teman. Ditunggu pertanyaannya, kita kumpulin dulu. Nah, terima kasih banyak Ustazah atas ilmu-ilmunya juga pengalamannya. Jadi kalau boleh disimpulkan sedikit, kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin nih ya teman-teman. Baik ilmu, bahasa Arab, berkas-berkas, dan bahkan juga mempersiapkan finansial dan juga mental ya teman-teman. Mungkin kemandirian kita gitu ya untuk hidup di luar negeri gitu. Karena pasti banyak tantangannya dan juga banyak kebahagiaannya. Mulai dari sekarang nih boleh nih teman-teman persiapkan nilai akademik sebaik-baiknya, juga belajar yang rajin di kelas, perkaya bahasa Inggris, bahasa Arabnya, dan nanti biar pas daftar bisa langsung lulus dan diterima di Universitas Al-Azhar seperti Ustazah Hana. Baik, nanti kita lanjutkan lagi di sesi tanya-jawab ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Kita lanjut nih teman-teman, kita pindah dari Mesir ke Eropa. Nah, ke Serbia ini.